Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada 5 buah lensa. Lensa 1, lensa 2, lensa 3, lensa 4, sama lensa 5. Jadi lensa 1 dan lensa 2 itu adalah lensa cekung. Karena di sininya ramping, dia kurus, ya. Kalau yang gendut pasti yang cekung. Yang tengahnya gendut itu pasti cekung ya. Di sini cekung, di sini cekung. Oke. Makanya kontak lens itu tuh nggak ada yang min, karena minus nggak bisa. Oke, kalau nah nggak ada yang sip. Lanjut ya. Jika 5 jenis lensa di atas terbuat dari bahan yang sama. Oke, sekarang kakak highlight dulu. 5 lensa di atas terbuat dari bahan yang sama. Oke. Oh, sorry, kontak lens itu nggak ada yang silinder tadi ya. Nah, jika 5 jenis lensa di atas terbuat dari bahan yang sama, maksudnya bahan yang sama apa sih Kak? Maksudnya bahannya sama, otomatis indeks biasnya sama. Indeks biasnya sama. Oke, indeks biasnya itu sama. Karena bahannya sama, kecuali yang satu pakai kaca, yang satu lagi pakai plastik. Pasti beda tuh indeks biasnya, ya. Selama bahannya sama, pasti indeks biasnya juga sama. Oke. Nah, sekarang kakak lanjutin. Lensa yang memiliki jarak fokus. Oke, yang di sini yang ditanya jarak fokus yang paling kecil atau yang paling pendek ya. Nah, kita bisa menggunakan bantuan dari rumus lensa tebal. Masih ingat lensa tebal? Rumus lensa tebal itu untuk mencari fokus dari si lensanya dengan cara seperti ini. Indeks bias lensa per indeks bias medium dikurangi 1 dikalikan dengan 1 per R1 dikurangi 1 per R2. Nah, gini ya. R2 per R1. Nah, nanti berarti sama aja ya. Yang penting pertama yang mana, yang kedua yang mana. Oke, nggak apa-apa deh pakai yang ini. Nah, ini adalah rumus untuk lensa tebal. Lensa tebal. Pertanyaan kakak, lensa itu kok ada macam-macam sih bentuknya? Kenapa seperti itu? Di sini ada yang cekung, di sini ada yang cekung juga. Ini cembung, tapi cembungnya rata. Yang satu lagi cembung tapi tipis. Yang ini cembungnya lebih tebal. Nah, bisa seperti itu karena kalau misalnya kita bayangkan ada dua buah bola. Nah, ini bolanya tidak bersinggungan, tapi kakak paksa hubungin. Wah, suka memaksa hubungan ya. Nah, kalau di sini kalian lihat ya, ini terbentuk lensa cekung. Tapi kalau dua buah bola, atau di sini kakak tulis sebagai lingkaran, didorong terus sampai saling berpotongan, bukan bersinggungan lagi ya, berpotongan bahkan dia. Kalau sampai dia saling berpotongan, maka pasti akan membentuk lensa cembung. Jadi bedanya, nah karena di sini tulisannya R1 sama R2, berarti yang ini adalah R1-nya, di sini adalah R2-nya. Di sini adalah R1-nya, di sini adalah R2-nya. Sip. Nah, kita analisis satu-satu dulu. Oke. Dari gambar yang pertama. Gambarnya ini dua-duanya cekung. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, ada baiknya kita melakukan perjanjian. Bukan perjanjian ritual ya. Nah,
Perjanjiannya gimana? Biasanya kalau di matematika yang ke kanan itu sumbu X, ke kanan itu pasti positif. Jadi ini yang ke kanan pasti positif, oke? Yang ke kiri pasti negatif. Jadi kalau misalnya kakak gambar ulang, nah, berarti ini gambar yang ini sama persis dengan gambar yang di atas ya, yang hijau yang di atas ya. Nah, ini R1-nya bernilai negatif dan R2-nya itu bernilai positif. Oke? Sip, jelas ya? Kalau mau tanya silakan langsung tanya, menggunakan mikrofon juga boleh. Nah, ini R-nya, R saja. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, tapi kalian perhatikan. Tadi dia bilang lensa dengan bahannya sama, benar? Lensa dengan bahan yang sama, tadi kakak tulis indeks biasnya sama. Nah, yang kakak bulatkan, bukan bulat sih, kakak kasih tanda kotak ini, itu tidak kita perhitungkan. Kenapa? Karena dia sama. Yang kita perhitungkan adalah yang ininya saja. Oke, untuk mempersingkat ya. Simple jadinya. Nih kakak ubah. Sip. Nah, berarti ini bisa kakak tulis menjadi 1/f sama dengan 1/min. Nah, R1-nya kan minus kan? 1/min R1 ini kayak kegedean deh. Ini kakak ganti agak lebih kecil. Pen. Nah, ini kalau kita kerjakan jadi 1/f sama dengan 1/min R. Nah, dikurangi 1 dengan 1/r ya, dikurangi dengan 1/r. Oke. Jadi ini hasilnya adalah min 2/r, benar? Dengan kata lain, ini kan masih 1/r, 1/f ya, 1/f ya, ini masih 1/f. Dengan kata lain, untuk lensa yang bentuknya untuk nomor 1 ini, bentuknya seperti ini nomor 1, fokusnya adalah min R/2. Oke, sampai sini jelas? Sini jelas ya? Nah, nanti kita akan gunakan perbandingan ini dengan patokan R-nya untuk opsi-opsi selanjutnya. Maksudnya untuk gambar-gambar selanjutnya ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di situ ada sedikit perbedaan dari nomor 1. Perbedaannya gimana Pak? Perbedaannya ada yang bagian rata ya. Ada bagian rata. Gini. Nah, aduh. Bagus ya. Nah, sip. Gini kan ya. Sama ya, ada bagian rata ya. Kalau bagian rata gimana Kak? Nah, kalau bagian rata, kalau ada bagian yang rata, itu artinya jari-jarinya tak hingga. Maksudnya Kak, nih, kalau misalnya kakak punya sebuah bola, jari-jarinya segini, ada bola agak gede, jari-jarinya segini, gitu kan ya? Berarti semakin besar bolanya, pasti jari-jarinya semakin besar. Kalau bolanya segini, jari-jarinya segini kan, lebih besar lagi kan? Kalau bolanya segini, pasti jari-jarinya lebih besar lagi. Kalau bagian bolanya lurus, pasti jari-jarinya tak hingga. Ngerti maksudnya? Jadi di sini R1-nya pasti tak berhingga. Karena apa? Karena basically dia pada dasarnya bagiannya lurus, satu bagian lurus doang. Oke, nah ini dibersihkan dulu. Sip, kita lanjut ke yang R2-nya. R2-nya berarti kan arahnya ke sini, set gitu kan ya. Berarti ini jadi R2-nya itu sama dengan positif R.
Jadi kalau kita kerjakan 1 per F sama dengan 1 per tahingga, 1 per tahingga itu which is jadi 0 ya, dikurangi oleh 1 per R. Alias jadi min 1 per R. Ya enggak? Jadi untuk yang nomor 2, nilai fokusnya itu adalah min R. Nah, artinya masih lebih gede yang kedua ya. Iyalah, kan tak berhingga, sampai tak berhingga kan ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 3. Sebentar, nomor 3 itu, oh ya. Nah, untuk nomor 3, ya bentuknya seperti ini, benar? Kalau bentuk seperti ini sama kayak yang tadi, R1-nya juga tahingga, tapi R2-nya itu min. Kok gitu sih Kak? Iya, karena yang ini bentuknya gini kan ya. Berarti yang bagian sebelah kirinya itu tahingga, bagian yang sebelah kanannya yang which is di sini ya, itu justru arahnya ke sini R-nya. Ya enggak? Berarti min dia arahnya ke kiri ya. Sama kayak yang tadi perjanjian kita. Kalau yang ke kiri berarti min. Oke. Nah, kalau dilanjutkan, artinya 1 per F sama dengan 1 per tahingga lagi dikurangin 1 per min R. Min ketemu min jadi plus, ya kan? Jadi 1 per R. Oke. Dengan kata lain, untuk yang nomor 3 ini berarti F-nya nilainya R. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Sebenarnya nomor 4 itu harus dikerjakan sekaligus sama nomor 5 nih. Kok gitu sih Kak? Iya, soalnya gambarnya sama, bentuknya tuh sama. Kalau kalian perhatikan bentuknya tuh sama. Bedanya adalah yang nomor 5 lebih gendut dan lebih subur ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lanjutkan untuk mencari R1 dan R2-nya masing-masing nomor 4 dan nomor 5. Nah, R1-nya itu positif R, R2-nya negatif R. Ini juga sebenarnya sama sih. Jadi kalau dilanjutin 1 per F sama dengan gitu kan ya, sama dengan 1 per R dikurangi oleh 1 per min R, jadi 2 per R. Kalau kita ubah menjadi F, jadi R per 2. Kak, kenapa sih kok bisa jadi R per 2? Karena di sini masih 1 per F nih. Ini 1 per F nih. Ini masih 1 per F. 1 per F nilainya adalah 2 per R. Jadi F-nya tinggal dibalik aja R per 2. Kalau kita lanjutkan di sini ini sama nih. Ini sama persis nih. 1 per F gitu kan ya, sama dengan 1 per R dikurangin 1 per min R gitu kan ya. Ini kalau kita lanjutkan F-nya sama persis R per 2. Tapi nih yang lebih cembung itu adalah yang nomor 5. Enggak sih? Yang lebih cembung itu adalah yang nomor 5. Ganti warnanya. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang nomor 5 itu kan dia lebih cembung. Ya enggak? Berarti lebih dekat kan R-nya ya. Dengan kata lain, R yang nomor 5 itu lebih kecil daripada R yang nomor 4. Dengan kata lain, fokus untuk nomor 4 ya kan, itu pasti lebih besar titiknya, jaraknya daripada fokus yang nomor 5, gambar yang nomor 5. Ya kan? Jadi
kalau kita runut lagi di awal, fokus yang paling pendek. Oke, berarti fokusnya yang paling kecil ya. Nah, di sini ada nih F-nya ada R per 2 juga. Kalau di sini kan F-nya R ya, F-nya itu sama dengan R itu besar. Di sini R-nya per 2. Tapi kalau kita lihat, yang mana yang lebih tebal? Nomor 1 apa nomor 4 atau nomor 5? Cari yang lebih tebal. Oke. Yang lebih tebal itu titik fokusnya pasti lebih kecil. Pasti yang lebih tipis itu yang lebih besar. Jadi kalau yang tebal itu titik fokusnya pasti lebih kecil. Oke. Yang lebih tebal itu fokusnya lebih besar ya. Yang lebih tipis itu fokusnya lebih kecil. Nah, kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi kekuatan lensa itu dioptri apa segala macam, dan itu pembesaran lensa, atau kalau kita biasa menggunakan lensa loop itu, kalian ingat-ingat deh waktu main lensa zaman dulu, itu pasti lensanya itu tebal-tebal. Kenapa lensanya tebal-tebal? Karena dibutuhkan fokusnya yang kecil, ya kan? Kalau fokusnya kecil, berarti si bendanya berada di, kemungkinan besar berada di ruang 2 atau ruang 3. Kalau berada dia di ruang 2, maka akan diperbesar. Itu alasannya. Oke. Seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Coba kakak lihat dulu. Chatnya, sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kakak biarkan dulu penjelasannya. Rewind. Gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ataya, Faras, Febri, Lulu, Naila, Raffi, Stefani, Taur. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Berarti ya. Silahkan. Kalau mau tanya, bisa lewat chat, tapi kakak akan bacanya nanti setelah pembahasan setiap nomor, atau langsung pakai mikrofon kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut saja. Nah, ini kakak review sedikit. Jadi jarak fokus yang paling pendek kita menggunakan lensa tebal dengan tidak usah tidak usah menghiraukan biasnya itu berapa, karena sama lensa tebal ya. Ini bahannya sama. Nah, di sini yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan positif, kita gunakan dan masukin saja. Kalau ada bagian yang lurus, itu artinya jari-jarinya tak terhingga. Terus nomor 3 dan nomor 4. Karena nomor 4 itu lebih tipis, pasti jari-jarinya lebih besar daripada lensa yang lebih tebal. Kalau lensanya lebih tebal, maka jari-jarinya lebih kecil. Jadi fokus yang kelima itu lebih kecil daripada fokus yang